Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mencapai kota perdamaian. Sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Sinar matahari dari langit tersebar ke bawah dan menerangi prasasti horizontal di papan yang tergantung di atas pintu masuk kota kecil. Tiga kata yang agak biasa yang tidak memiliki aura pembunuh muncul di bawah sinar matahari, membuat seseorang merasa tenang. Kota damai. Hati kelompok Xiao yang tampaknya telah melepaskan batu besar saat mereka mendaki bukit dan melihat ke bawah ke kota kecil di bawah. Nafas panjang perlahan dihembuskan dari mulutnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Perjalanan ini benar-benar berliku. Ayo pergi, tidak akan ada lagi orang yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian. Akademi Jianan telah menerima pesan tersebut, dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kita. Tatapan Suqian perlahan ditarik dari kota kecil saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia menoleh sedikit untuk melihat ke belakang. Masih ada sosok manusia yang melayang tidak jauh di belakang karena banyak pandangan serakah dan tidak puas yang ditembakkan dari sudut gelap. Ini benar-benar sekelompok orang yang memiliki ketekunan yang cukup. Senyum dingin muncul di mulut Xiao Yan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan mereka saat dia melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat turun dari puncak bukit, dan berubah menjadi bayangan hitam yang memimpin untuk bergegas menuju kota damai. Mengikuti di belakangnya, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan mengeluarkan banyak tawa. Orang-orang di belakang mereka telah menyebabkan mereka merasa jijik dan kesal sepanjang perjalanan. Banyak tatapan tidak puas menyaksikan kelompok Xiao Yan bergegas ke kota kecil. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi sebelum berangsur-angsur berhamburan. Hanya beberapa orang keras kepala yang terus tinggal di tempat ini. Mereka berharap situasi khusus akan terjadi untuk memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan. Namun, situasi yang mereka harapkan tidak terjadi. Kelompok Xiao Yan berhasil memasuki kota perdamaian sebelum menghilang dari pandangan mereka. Sosok manusia berjubah abu-abu menginjak dahan pohon dan berdiri di udara di atas pohon besar. Mata padat di bawah jubah abu-abu terfokus pada punggung kelompok Xiao Yan yang telah menjadi jauh. Sesaat kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan menampakkan wajah gelap, dingin namun akrab. Itu mengejutkan Han Feng. Junior saya yang baik. Senior ini tidak akan menyerah begitu saja. Tunggu saja. Setelah membunuh 3 sesepuh Demon Flame Valley, hari-hari baik Anda telah berakhir. Untuk saat ini, aku akan mengizinkanmu menikmati waktumu. Rasa dingin yang pekat mengangkat sudut mulut Han Feng saat dia dengan dingin tertawa dengan suara lembut. Senyuman aneh yang bisa menembus seseorang juga terungkap di bawah jubah abu-abu setelah suara tawa dingin terdengar. Namun, sosok manusia itu perlahan menjadi ilusi dan akhirnya tersebar menjadi ketiadaan. Kelompok Xiao yang baru saja memasuki kota perdamaian, ketika suara manusia bergerak di udara muncul. Dalam waktu singkat, bagian atas bangunan tempat kelompok Xiao Yan muncul dipenuhi dengan orang-orang yang berhati-hati. Kehati-hatian di wajah sosok manusia ini dengan cepat tersebar ketika mereka melihat Suqian, dan kegembiraan yang sulit disembunyikan menggantikannya. Ini elder pertama dan yang lainnya. Mereka kembali! Teriakan kegembiraan dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil. Segera lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar dari kota kecil. Mereka muncul di depan kelompok Xiao Yan dalam sekejap mata. Melihat lencana di dada mereka, secara mengejutkan mereka adalah tetua akademi. Orang tua, kamu akhirnya kembali.
Jika kami tidak mendengar informasi apapun dari Anda dalam 2 hari, saya berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah sudut hitam untuk mencari Anda. Suara tua namun kuat tiba-tiba terdengar dari belakang setelah kemunculan 10 tetua plus ini. Segera, seorang lelaki tua yang lincah mengambil langkah besar ke depan. Sesepuh sekitarnya yang melihatnya buru-buru membuat jalan. Hugan, mengapa kamu masih begitu malas? Jika kamu tidak mengendalikan amarahmu, kamu harus menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum kamu maju ke kelas Douzong. Su Qian tersenyum dan menjawab ketika dia melihat orang tua yang cukup dikenal Xiaoyan ini. Ci, apa hubungannya naik ke kelas Douzong dengan amarah? Hugan meringkuk mulutnya. Tatapannya segera berhenti pada Xiaoyan. Dia mengamatinya sedikit sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya, sungguh tak terduga. Anak kecil, ketika Anda pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, Anda hanyalah seorang dadoushi. Dalam beberapa tahun, Anda benar-benar telah menjadi ahli Du Huang. Kecepatan pelatihan ini, kecil kemungkinannya ada orang yang bisa melampaui Anda bahkan di Akademi Jianan. Xiaoyan menyapa wakil kepala sekolah. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke Hugan dan menanggapi dengan hormat. Baiklah, kenapa kamu bertingkah seperti orang luar? Terlebih lagi, dengan kemampuanmu saat ini, aku tidak pantas membuatmu bersikap sopan. Hugan mungkin telah berbicara dengan cara ini tetapi dari raut ekspresi tersenyum di wajahnya, jelas bahwa dia senang dengan perilaku Xiaoyan. Dia membelai dagunya dan menoleh ke orang-orang di atap yang menyapu tempat itu dengan tatapan penasaran sebelum berteriak dengan keras, anak nakal, ini adalah kepala gerbang Pan, Xiaoyan, dari Batin Akademi, yang sering kalian semua sebutkan. Namun, dia adalah ahli asli Dou Huang. Apakah Anda tahu, gerbang Xiao? Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kalian semua setiap kali kamu pergi ke wilayah sudut hitam untuk berlatih? Itu juga sesuatu yang dia dirikan. Dia berbeda dari Anda, orang-orang yang masih membutuhkan orang lain untuk melindungi Anda. Semua orang di atap kaget saat mendengar suara Hugan. Kilatan kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka saat tatapan mereka dengan hati-hati menimbang Xiaoyan. Percakapan pribadi berulang kali menyebar seperti tumpukan lalat. Apakah dia senior Xiaoyan? Dia memang sangat muda. Terlebih lagi, dia terlihat cukup tampan dan lebih tampan daripada statuta. Hehe, apa kamu naksir? Namun, ada cukup banyak orang di akademi yang memiliki perasaan baik bercampur dengan rasa ingin tahu pada senior misterius ini. Saudarimu ini juga adalah pesaing terbesarmu. Ci, gelombang tawa yang indah seperti lonceng perak meledak saat kedua wanita muda ini, yang terlihat sangat mirip, sedang berdebat. Lingkar pinggang mereka yang sangat cantik, yang terlihat saat mereka tertawa, menyebabkan cukup banyak siswa laki-laki melontarkan pandangan mereka. Tidak disangka senior Xiao yang telah menjadi ahli Du Huang di usia yang begitu muda. Dia memang layak menjadi pendiri Panes Gate. Saat ini, Panes Gate adalah faksi terkuat di Akademi Jianan. Lebih dari 30 tempat di 50 peringkat kuat teratas akademi dalam milik anggota Gerbang Pan. Selain itu, bahkan beberapa sesepuh memegang posisi di Panes Gate. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak ada satupun golongan yang bisa melampaui bahkan sekarang. Bahkan dengan kulit tebal Xiaoyan, wajahnya tanpa sadar berubah menjadi sedikit merah ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi dan merasakan tatapan yang tidak biasa dilemparkan. Ini terutama karena mata berkilauan dari beberapa gadis muda dan penampilan mereka yang tidak bisa menahan diri, ingin menjatuhkan diri. Tidak disangka bahwa masih ada beberapa orang di Akademi Jianan yang mengingatnya setelah pergi selama 2 tahun. Namun, hatinya yang tegang diam-diam menjadi rileks ketika dia merasakan kekuatan dan keaktifan dari para pria dan wanita muda itu. Hatinya tanpa sadar menghela nafas, senang menjadi muda.
ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sepertinya lupa bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari para pemuda dan pemudi ini. Hehe, anak kecil, selama bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Jianan, hanya ada sedikit orang yang mencapai rasa hormat seperti itu di tempat di mana para berbakat berkumpul. Anda juga pernah tinggal di tempat ini selama beberapa tahun dan harus tahu bahwa siswa di sini adalah elit yang datang dari berbagai tempat. Semuanya bersifat angkuh. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan seperti itu dari mereka. Hu Gan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung di hadapan kata-kata Hu Gan. Hu Gan menghela nafas pada dirinya sendiri, sepertinya tidak melihat ekspresi Xiao Yan. Ketika kamu tiba di Akademi Jianan saat itu, aku yang dulu merasa bahwa kamu bukanlah orang biasa. Melihatnya sekarang, tampaknya penglihatan saya setajam sebelumnya. Orang tua berhenti mencoba menyombongkan diri. Sukian tanpa daya menggelengkan kepalanya di samping. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita kembali ke Akademi Jianan dulu. Perintahkan unit penegakan hukum untuk memperketat pertahanan kita selama periode waktu ini. Tidak perlu melaporkan siapapun yang mencoba masuk dengan paksa dari wilayah Black Cornell. Serang saja mereka." Perintah ini sudah lama diberikan. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva sungguh luar biasa, ini. Hu Gan menganggukkan kepalanya di depan matanya tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Aura samar yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia merasa agak tertekan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya sesekali dia rasakan dari Sukian. Namun, itu jauh dari intens ini. Oleh karena itu, Hu Gan segera tersenyum saat dia bertanya secara acak. Dia disebut dokter peri kecil, temanku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Hu Gan kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir dan menghela nafas, "Kamu anak kecil. Bahkan orang-orang di sekitarmu bukanlah individu biasa. Kamu memang bukan lagi anak kecil yang lembut saat itu." Hu Gan menghela nafas secara emosional dan menoleh sebelum berteriak pada semua orang di atap. "Baiklah, kalian semua bisa bubar. Orang-orang dari unit penegakan hukum akan tetap tinggal dan berpatroli." Banyak siswa tersebar agak enggan setelah mendengar teriakan Hu Gan. Namun, tatapan mereka masih berhenti sedikit lebih lama pada Xiao Yan sebelum mereka pergi. Baru setelah itu mereka bubar. "Ayo pergi. Ikuti saya kembali ke Akademi Jianan." Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi dalam masih mengharuskan Anda untuk mengaktifkannya sekali lagi. Selain itu, saya pikir Anda juga harus pergi dan melihat Panes Gate Anda setelah 2 tahun absen Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah pendirinya. Sukian akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat semua orang pergi, merasa bahwa segala sesuatunya menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Akademi Jianan di kejauhan. Hatinya juga mendesah pelan. Setelah 2 tahun, dia akhirnya kembali ke tempat ini di mana dia secara bertahap berubah dari seorang pemuda yang lembut menjadi seorang ahli. Panes Gate, saya bertanya-tanya bagaimana itu. Hati Xiao yang diam-diam menjadi sangat panas saat dia memikirkan faksi muda yang dia dirikan ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.